Wahyu pasal ke-6 ayat yang ke-10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagikah ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Jadi hal ini masih akan datang. Hal ini masih akan terjadi, yaitu apa? Penghakiman dan pembalasan yang akan diberikan Tuhan kepada bumi, kepada orang yang diam di bumi. Kenapa? Mana Sorgawi. Perikop kita, penghukuman Tuhan atas segala dosa umat manusia. Ya, ini atas segala dosa umat manusia. Nah, banyak orang bertanya-tanya, apa iya Tuhan masih menyatakan penghukuman atau penghakiman atau murka atas dunia ini? Nah, ini pertanyaan yang sering kali dilontarkan oleh saudara-saudara kita, ya. Jadi sebenarnya ini masih ada. Karena banyak juga yang mengatakan, bukankah dia telah datang sebagai anak manusia? Jadi tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi penghakiman. Jangan salah. Kedatangannya sebagai anak manusia, Elohim memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaharui segala kelakuan kita, ya, untuk memperbaharui segala hidup kita. Kedatangannya ke dalam dunia adalah sebagai tiket untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita yang tidak layak. Kenapa kita tidak layak? Karena seluruh umat manusia, semua umat telah berbuat dosa, ya. Semua umat telah berbuat dosa. Nah, mengingat dosa ini, maka tidak ada seorang pun yang layak masuk ke dalam kerajaan sorga, ya. Nah, di sanalah Elohim menyatakan kasih-Nya. Di sanalah Elohim datang ke dalam dunia memberikan kesempatan bagi setiap kita supaya kita beroleh selamat, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Nah, di sanalah tujuan daripada pengorbanan, tujuan daripada kedatangan Tuhan Yehushua HaMashiach ke dalam dunia, menghapus segala dosa. Namun, apakah di saat penghapusan itu telah dinyatakan, maka tidak ada lagi penghakiman? Ada. Bahkan yang perlu kita takutkan, ya, yang perlu kita jaga adalah penghakiman terlebih di saat dunia ini sudah selesai. Karena seluruh umat manusia akan dihakimi seturut dengan perbuatannya, ya. Jadi, apakah di bumi ini penghukuman itu masih ada? Masih, ya. Supaya manusia juga tidak merajalela untuk melakukan kesalahan. Dan sesungguhnya peringatan-peringatan pun Tuhan sudah berikan, seperti yang tertulis dalam Ibrani pasal yang 10 ayat yang ke-26. Apa yang dikatakan? Barang siapa dengan sengaja berbuat dosa setelah memperoleh pengetahuan akan kebenaran, maka tidak akan ada lagi korban tebusan akan dosa tersebut. Atau artinya Tuhan tidak akan datang lagi untuk menebus dosa, tetapi yang ada apa? Penghakiman, ya. Bahkan dikatakan kematian. Nah, makanya jangan hidup di dalam pengajaran yang mengatakan kita hidup di dalam kasih karunia, sehingga kita tidak berjuang, kita tidak berusaha untuk hidup kudus, ya. Karena di saat kedatangannya, dengan kedatangannya yang telah memberikan kita kesempatan untuk memperbaharui segala sesuatu, Elohim berfirman supaya kita itu mengerjakan keselamatan. Nah, mengerjakan keselamatan itu ya seperti apa? Nah, mengerjakan keselamatan itu ya kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Elohim. Ya, bisa dipahami ya. Jadi di sini apa yang Elohim gerakan, apa yang Roh Kudus gerakan untuk kita pelajari pada malam hari ini, ya.
penghukuman Tuhan atas segala dosa umat manusia. Beberapa hari lalu saya membaca komen-komen ya. Nah, baik komen di channel asli saya ataupun di channel-channel lain yang juga mengupload video-video kita ya, karena di channel-channel lain banyak juga ya. Tapi di sini saran saya bagi saudara-saudara terkasih supaya pelajaran yang kita terima itu murni apa penuh ya. Nah, saran saya ikuti channel asli saya. Channel saya hanya ini ya. Channel tim pelayanan kasih ini atas nama Heni Situmorang. Channel-channel yang lain bahkan saya tidak kenal. Nah, tetapi saya bersyukur juga ya, di mana pemberitaan ini diberitakan. Kalau motivasinya yang lain itu urusan mereka dengan Tuhan. Tetapi bagi saya yang penting pemberitaan ini diberitakan, hanya maunya semua ya, jangan dipotong-potong. Sehingga seperti tadi ya, banyak yang komplain, masakan sih seperti ini, masakan seperti itu ya. Jadi saya katakan, ibu buka YouTube-nya dari mana? Nah, mereka kirim, ada yang dari channel John Pregador, Mana Surgawi. Nah, jadi mereka bilang itu bukannya ibu. Oh bukan, itu bukan saya. Nah, tetapi itu mungkin saudara-saudara kita walau kita tidak kenal wajah ya. Nah, jadi saya katakan tadi, saran saya ikuti channel asli saya dan ikuti semua ya hal-hal yang saya sampaikan di dalam pemberitaan itu supaya tidak salah paham. Karena kadang kan namanya dicuplik-cuplik, nggak keseluruhan kan bisa salah paham. Akhirnya tadi waktu saya kirimkan, saya katakan coba ibu lihat di menit kesekian ya, saya ada jelaskan. Jadi bukan saya tidak menjelaskan, karena Tuhan memang memberikan nubuat, tetapi Tuhan juga memberikan peneguhan. Bukan semata-mata hanya kasih nubuat itu sehingga saudara menjadi merasa takut ya. Nubuat itu sebenarnya adalah peringatan-peringatan yang diberikan Elohim bagi kita supaya kita semakin maju ya, supaya iman kita semakin bertumbuh, supaya hubungan kita kepada Elohim semakin kuat. Jadi kalaupun satu contoh peringatan-peringatan seperti ini nih ya, penghukuman Tuhan atas segala dosa umat manusia. Nah, di balik kata-kata ini nanti ada peneguhan-peneguhan yang Tuhan berikan ya. Tidak mungkin dunia ini tidak akan berlalu. Dunia akan berlalu, dunia akan selesai. Tidak mungkin dunia ini dibiarkan dengan segala kejahatan. Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan akan menyatakan penghakiman ya. Makanya ada di dalam Wahyu tertulis Tuhan, sampai kapan engkau akan menghakimi mereka? Kata jiwa-jiwa orang yang telah terdahulu ya. Nah, jelas mereka katakan, mungkin bisa kita baca dari Wahyu dulu ya. Kita lompat dulu. Wahyu pasal ke-6 kalau tidak salah ya. Oke. Wahyu pasal ke-6 ayat yang ke-10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagikah ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Jadi hal ini masih akan datang. Hal ini masih akan terjadi, yaitu apa? Penghakiman dan pembalasan yang akan diberikan Tuhan kepada bumi, kepada orang yang diam di bumi. Kenapa? Oleh karena pemberontakan mereka di hadapan Tuhan, oleh karena penganiayaan mereka akan umat-umat kudusnya Tuhan. Jadi masih terjadi. Karena tadi ada juga yang mengkomen ya, yang di Wahyu itu tidak akan terjadi. Tuhan tidak akan menyatakan murkanya lagi. Itu di perjanjian lama katanya. Ya, seru sih baca-baca komen ya. Jadi sehingga saya pun itu menjadi topik. Apa yang menjadi pernyataan dan pertanyaan saudara perlu saya jawab, supaya apa? Saudara pun berpengetahuan dan berpengertian. Nah,
tadi ada yang menyebutkan kalau wahyu itu hanya sebatas penglihatan yang tidak akan terjadi. Lah itu salah. Itu pemahaman dan pengajaran dari mana? Ini wahyu adalah kitab terakhir yang dimana penggenapannya harus tergenapi. Dan setelah ini tergenapi selesai. Karena dari kejadian sampai wahyu itu adalah rule, ya. Itu adalah satu jenjang yang suatu jenjang, ya, penggenapan daripada hidup kita selama ada di dalam bumi ini. Mulai dari penciptaan, ya, sampai penghukuman. Nah, itu wahyu masih berjalan ya saudara ya. Jangan dikatakan kalau itu hanya sebatas penglihatan Yohanes, ya. Bahkan ini yang harus kita pelajari. Wahyu ini yang harus benar-benar kita pelajari supaya di hari-hari terakhir kita mengerti apa yang kita hadapi, apa yang ada di hadapan kita, supaya kita bisa bijaksana, supaya kita berpengertian dan memiliki pengenalan, ya, akan apa yang ada di hadapan kita, ya. Oke, ini ada yang bertanya channel Pak Dok Tony. Ya, sebenarnya itu bukan channel saya, ya. Karena saya juga tidak mau memanipulasi dengan membuat wajah-wajah orang lain, tetapi yang muncul wajah saya. Itu kan hanya menarik simpatisan, ya. Nah, karena kita tidak boleh berdusta di hadapan Tuhan sekecil apapun. Jadi channel saya ya ini, ya, atas nama saya Heni Situmorang, ya. Dan video-video saya di sini ya paling saya dengan saudara Immanuel, ya. Nah, jadi siapa tahu nanti ada sesuatu yang mengatasnamakan saya, ya, yang akhirnya ada hubungannya dengan uang atau apa, tidak, ya. Nah, dan WA saya ya hanya ini, ya. WA saya yang tertera di layar. Nah, jadi kalau ada WA selain ini mengatasnamakan saya, bahkan ada kepentingan-kepentingan lain yang dibicarakan, ya, jangan percaya, itu bukan saya, ya. Nah, itu bukan saya, oke? Nomor saya hanya ini. Oke, kita lanjut, ya. Jadi kitab Wahyu ini adalah kitab yang masih harus tergenapi, ya. Jadi kalau kita pelajari kitab Wahyu, bahkan menjelang hari-hari terakhir, menjelang kedatangan Tuhan, ya, banyak hal yang terjadi, ya. Bahkan banyak kesusahan yang terjadi, ya. Bahkan banyak hal-hal yang harus kita pahami. Nah, jadi masalah penghakiman dan penghukuman itu sudah tertulis. Bahkan cawan murka itu ada. Karena pada akhirnya, setelah nantinya, ya, kedatangan Yahushua HaMasyiah, nah, di sana cawan murka itu pun akan dinyatakan, penghukuman dan penghakiman akan dinyatakan, ya. Jadi jangan pernah mengklaim kalau kitab Wahyu itu adalah suatu kitab yang tidak akan terjadi. Jangan pernah mengklaim kalau Wahyu itu hanya sebatas penglihatan. Karena Elohim datang, Elohim berfirman melalui apa? Mimpi dan penglihatan juga. Nah, mari saudara terkasih, saya mau mengundang saudara untuk membaca dari Yehezkiel, ya, pasal yang ke-14. Oke. Ya, benar, ini ada komen, ya. Biarlah itu jadi berkat. Benar sekali. Karena saya ambil nilai positifnya, ya. Jadi bebas siapapun ngambil video ini. Karena apa? Supaya pemberitaan tentang nama Tuhan itu semakin dinyatakan. Jadi kita tidak usah komplain, ya, tidak apa-apa. Hanya tadi seperti yang saya katakan, kalau itu sudah ada hubungannya dengan uang mengatasnamakan saya, itu bukan channel saya, itu bukan bukan saya. Apalagi dari nomor WA atau siapa tahu dibuat FB saya hanya satu. Jadi kalau ada FB yang lain, karena ini pernah kejadian, ada satu halaman yang membuat nama saya dan foto saya, dan mereka membuat grup WA dan menggalang dana. Saya tidak pernah menggalang dana, ya. Nah, jadi ada penggalangan dana di sana. Nah, di saat saya buat YouTube, ada nomor WA saya di WA.
Nah, jadi saya ditanya, loh, bukannya ibu WA-nya yang satu lagi apa tidak aktif? Saya tidak punya WA yang satu. Memang saya punya nomor pribadi, ya. Tetapi itu tidak ada grup-grup di dalamnya. Saya bilang enggak ada. Tapi kemarin kita ada penggalangan dana, Bu. Nah, saya bilang, mohon maaf, itu bukan saya. Apalagi ibu ini dari Amerika loh, ya. Itu bukan saya. Nah, jadi itu saja yang mau saya sampaikan, ya. Kalau ada penggalangan dana mengatasnamakan saya, itu bukan saya. Nah, jadi nomor saya hanya ini saja, 4135 buntutnya. Oke, kita baca dari Yehezkiel pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 sampai 23. Panjang sekali ini ayat. Ya, sabar ya saudara ya. Hukuman tidak tertegahkan lagi. Nah, tertegahkan itu seperti apa? Ya. Itu tidak bisa ditiadakan lagi gitu. Ya. Jadi hukuman ini memang harus dinyatakan. Nah, jadi kadang orang berpikir, itu kan Bu perjanjian lama. Tetapi saya sampaikan kepada saudara, sejarah itu tetap berulang. Karena hidup manusia bukan semakin baik, bahkan kehidupan manusia semakin merosot. Nah, firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah sekali-sekali membiarkan orang berdosa. Ya. Oke. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, kalau sesuatu terjadi, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengancungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Elohim. Atau, jikalau aku membuat binasa binatang buas berkeliaran di negeri itu, yang memunahkan penduduknya, sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi, dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu, dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi. Nah, coba diperhatikan ya, tentang ketiga orang itu tadi, dalam ayat ini ada 4 kali diserukan, ya. Tadi sekali ya. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Elohim, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan. Hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Atau, jikalau aku membawa pedang atas negeri itu dan aku berfirman, hai pedang, jelajahilah negeri itu, dan aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang itu, ketiga orang tadi siapa? Ayub, Daniel, dan Nuh. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Elohim, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak lelaki maupun anak-anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Atau, jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu, dan aku mencurahkan amarahku atasnya, sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Elohim, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Ya, beginilah firman Tuhan Elohim. Jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan keempat hukuman yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem,
untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Tetapi sungguh akan tertinggal di sana orang yang terluput, yang mengiring keluar anak-anak lelaki dan perempuan. Lihat, mereka akan datang kepadamu dan kamu akan melihat tingkah laku mereka, dan kamu akan merasa terhibur tentang malapetaka yang kudatangkan atas Yerusalem. Ya, tentang segala-galanya yang kudatangkan atasnya. Mereka akan menghibur kamu kalau kamu melihat tingkah lakunya, dan kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan ku perbuat segala sesuatu yang ku perbuat atas Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan Elohim. Ya. Jadi di sini jelas Elohim menyatakan kemurkaannya. Jelas mengatakan penghakiman yang akan dinyatakan atas Yerusalem. Ya. Kenapa tadi dikatakan sekalipun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, yaitu Ayub, nah, Daniel dan Nuh, ya. Apa arti daripada nama-nama tersebut? Tuhan sampaikan kepada kita, ya, supaya kita memahami. Nah, kadang di bumi saat ini banyak orang yang mengandalkan manusia, ya. Nah, banyak orang yang mengandalkan abdi Tuhan, ya, dan bahkan bersandar kepada mereka. Jadi mereka merasa di zona nyaman dengan adanya abdi yang masih Tuhan pakai, ya. Nah, tetapi di sini di saat penghukuman hendak dinyatakan atau penghakiman hendak dinyatakan, apa yang Elohim katakan, ya? Bahkan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, ya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan. Mereka hanya menyelamatkan diri mereka sendiri. Oleh karena apa? Oleh karena kebenaran mereka. Nah, waktu saya berdoa, saya tanya, Tuhan, apa arti daripada ketiga abdimu yang ada di sana, ketiga hambamu yang ada di sana, ya? Nah, Tuhan katakan kalau Nuh itu melambangkan umat yang tunduk akan firman Tuhan, ya. Ayub melambangkan umat yang tulus, dan Daniel melambangkan umat yang penuh pengertian. Nah, kalau sekalipun ada orang-orang seperti ini di sekelilingmu, jangan pernah engkau merasa di zona nyaman, karena segala sesuatu tergantung kepada diri kita sendiri, kembali kepada diri kita sendiri. Bahkan sekalipun ada nabi Tuhan yang ada di hadapan kita, apakah itu sudah menjadi jaminan kita untuk diselamatkan? Karena tugas mereka tugas orang-orang yang karib dengan Tuhan ini, mereka ini sahabat-sahabat Tuhan. Mereka ini adalah orang-orang yang karib dengan Tuhan. Tugas mereka hanyalah menyampaikan segala kebenaran, ya. Bukannya jadi menggandeng saudara untuk masuk surga, tetapi menuntun saudara dan saya supaya kita masuk surga. Jadi kalaupun ada nabi di tengah-tengah kita, bukan berarti itu sudah menjamin kita untuk masuk surga, ya. Karena seorang nabi tersebut, ya, seorang abdi tersebut, dia hanya menyelamatkan dirinya sendiri dengan apa perbuatan benar yang dia lakukan. Jadi supaya kita selamat, saudara selamat, saya selamat, apa yang kita dengarkan dari para nabi itu dan pengajaran-pengajaran dari abdi Elohim, mari kita lakukan, ya. Bukan berarti kalau satu contoh, ya, si Ayub dekat dengan sahabatnya. Nah, bukan berarti karena kedekatan mereka sahabatnya ini jadi masuk surga. Kalau memang masih ada karakter dalam diri sahabatnya ini, walaupun karib, ya, dengan Ayub, kalau memang masih ada karakter di dalam diri seseorang tadi yang kurang berkenan, ya tetap. Jadi si Nuh tadi hanya menyelamatkan dirinya dengan kebenaran yang ada padanya. Jadi dia tidak bisa menyelamatkan anak cucu daripada orang-orang lain, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan di negeri itu, tidak bisa, ya. Jadi di sini pun saya sampaikan, ya. Tadi kami sharing-sharing di sini, saya katakan, sekalipun kalian melihat saya di sini, ya, saya benar-benar hidup di dalam Tuhan. Apakah
dengan kalian bersahabat dengan saya sudah menjamin, ya. Kalau sekiranya lah dulu saya Tuhan nyatakan masuk surga, ya. Apakah itu sudah menjamin kalau saudara masuk surga? Tidak. Jadi di sini mengajarkan jangan mengandalkan manusia. Jangan karena kekaripanmu dengan gembalamu saudara berpikir kalau saudara sudah akan diselamatkan. Bukan. Penyelamatan itu Tuhan berikan dengan nilai yang ada pada dirimu yang akan Tuhan lihat nantinya, ya, yang akan ditimbang nanti dalam neracanya. Jadi semua akan Tuhan lihat. Kalau memang di saat ditimbang ditemukan ada kekurangan, ya, maka kita tidak akan layak masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi tadi saya katakan, ya. Jadi jangan di saat saya intim kepada Tuhan kalian merasa sudah di zona nyaman. Tidak. Tergantung kepada diri masing-masing, ya. Kembali kepada hubungan kita masing-masing kepada Elohim. Luar biasa Tuhan mengatakan, bahkan sekiranya Elohim menyatakan pedang, bahkan walaupun, ya, walaupun ada Nuh di sana, ada Ayub, ada Daniel, ya, bukan berarti mereka bisa menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan. Hanya mereka sendiri yang akan diselamatkan, ya. Karena apa? Karena kebenaran yang ada pada diri mereka. Karena pribadi-pribadi seperti Nuh, pribadi-pribadi seperti Ayub, pribadi-pribadi seperti Daniel akan tetap dilahirkan bahkan sampai di zaman ini. Akan tetap ada, ya, keturunan-keturunan daripada bangsa Israel, anak-anak Israel akan melahirkan orang-orang yang seperti ini, yang akan tetap dipakai, yang akan tetap karib kepada Elohim, ya. Nah, tinggal saudara menyikapi di saat ketemu dengan orang yang seperti ini, percaya atau tidak, itu saja. Karena banyak orang yang tidak percaya, ya. Banyak orang terlalu gampang untuk menghakimi. Banyak orang yang terlalu gampang untuk menilai tanpa dia mengenal, tanpa dia melihat, tanpa dia memahami, ya. Makanya kita diajarkan janganlah menghakimi, ya. Jadi jangan terlalu gampang untuk mengata-ngatai sesama, sementara kita pun tidak tahu apa yang kita bicarakan. Jangan sampai kita menghujat apa yang kita tidak ketahui, ya. Nah, saya akan lompat di ayat yang ke-21. Ya, beginilah firman Tuhan Elohim. Ini tulisan Yehezkiel ini sebenarnya sesuatu yang masih akan terjadi. Itulah kalau saudara sudah mengenal, ya, sudah memahami tentang tulisan-tulisan yang tertulis di dalam kitab suci. Jadi sejarah akan berulang, ya. Kejadian-kejadian ini akan berulang. Hanya mungkin, ya, di zaman dahulu belum ada helikopter, belum ada pesawat, ya. Di zaman ini sudah ada pesawat, ya. Seperti perbudakan. Perbudakan itu masih terjadi loh, ya. Hanya saya tidak bisa menjabarkan secara detail, ya. Yang sesungguhnya perbudakan itu masih berjalan di zaman ini, hanya disebut sebagai perbudakan modern, ya. Pola pikir kita itu benar-benar dirubah, ya. Cara berpikir kita itu dicemari, diracuni, ya. Disugesti dengan segala sesuatu, ya. Sadar nggak saudara tentang perbudakan modern, ya. Saya pernah melihat satu ilustrasi. Di dalam ilustrasi itu, ya, Raja Firaun dia duduk dengan bajunya, dan budak-budak itu datang menghadap kepadanya memberikan segala sesuatu. Nah, jadi dibuat gambar modernnya. Nah, modernnya apa? Ada seorang direktur atau pimpinan perusahaan. Jadi staf-stafnya ini yang menjadi budak baginya. Jadi perbudakan modern itu di saat apa? Kita tidak bisa leluasa
untuk mengerjakan apa yang kita kerjakan seturut dengan talenta yang Tuhan berikan, ya. Jadi stagnan di situ aja, manusia dibuat sekolah, ya kan, nanti sudah S1 gajinya hanya berapa, padahal untuk mengambil S1 habis berapa. Padahal coba kalau manusia berjalan seturut dengan talenta masing-masing, apa enggak luar biasa, ya, luar biasa. Nah, padahal untuk pencapaian kenaikan jabatan pun harus nunggu lama, belum lagi harus kasih uang, ya. Tanpa disadari ini perbudakan modern loh, ya. Makanya kerjakan segala sesuatu seturut dengan apa yang Tuhan telah nyatakan, ya, dalam kehidupan saudara. Karena setiap manusia memiliki talenta yang berbeda-beda yang patut untuk dikembangkan, ya. Jadi harus dipahami sampai sejauh itu. Nah, jadi kalau kita sudah mengerti tentang itu semua, baru kita akan semakin sukacita, dan kita akan semakin terbelalak. Oh, ternyata seperti ini. Oh, ternyata seperti itu. Nah, makanya saya selalu anjurkan kepada saudara, datang ke sini. Biar semua saya jelaskan. Karena kalau dari sini saya menyampaikannya, kena spam saya itu, ya. Tapi kalau saudara bayar harga 1 hari saja datang ke tempat ini saya buka hati loh, seturut dengan apa yang Tuhan taruhkan. Tadinya saya tidak mau orang berdatangan, ya, tetapi ini silahkan datang untuk belajar. Tetapi memang bukan hal gampang juga, karena beberapa itu saya harus tanya jawab, karena kita tidak tahu siapa-siapa saja. Roh Kudus pasti akan taruhkan di hati ini siapa yang layak, siapa yang pantas, ya. Nah, jadi tidak sembarangan juga. Jangan pula datang ke sini hanya untuk mengacau, ya. Nah, tetapi biarlah datang ke sini semata-mata hanya untuk mengenal, mengetahui pemberitaan supaya berjaga-jaga. Oke, kita kembali kepada kemurkaan yang akan dinyatakan, ya. Jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan 4 hukuman yang berat-berat, kata Tuhan, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Saya akan coba baca dari terjemahan lama. Saya selalu anjurkan saudara untuk membaca beberapa terjemahan, ya. Yehezkiel pasal yang ke-14 ayat yang ke-21. Ini terjemahan lama, ini ada terjemahan baru, ada juga ILT, ya. Tetapi demikianlah firman Tuhan Hua, apabila aku menyuruhkan ke dalam Yerusalem 4 bala penghukuman yang sangat ini, yaitu pedang dan lapar dan binatang buas dan bala sampar, hendak membinasakan di dalamnya baik manusia baik binatang. Nah, pernah enggak saudara membaca kalau ini ada tertulis di Wahyu? Kalau saudara hubungkan semuanya, maka saudara akan memahami, ya. Mari kita baca di Wahyu materai keempat, apa-apa saja yang akan datang menimpa bumi. Kita baca Wahyu pasal ke-8 ke-6, ya. Wahyu pasal ke-6 ayat ke-8. Ini Wahyu, tulisan daripada Yohanes di Pulau Patmos, ya. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Jadi apa yang tertulis di Yehezkiel itu ditegaskan lagi di Wahyu. Nah, apakah ini sudah terjadi atau masih yang akan datang, ya? Jadi sesungguhnya di zaman Perjanjian Lama hal-hal ini sudah banyak terjadi. Nah, namun setelah di Perjanjian Baru dan di hari yang akan datang, hal ini pun bisa berulang terjadi. Karena apa? Kenapa
kemurkaan ini kembali dinyatakan, ya. Kalau saudara berprinsip tidak akan ada lagi kemurkaan Tuhan, ya. Kenapa wahyu itu tertulis begitu nyata, begitu jelas tentang apa-apa saja yang dialami oleh bumi ini? Bukan bumi semakin baik loh di kitab wahyu, tetapi yang ada apa? Kemurkaan Tuhan semakin besar. Pedang berbicara apa? Bencana-bencana yang akan memenuhi bumi, ya. Saya tidak heran kalau makin banyak bencana yang akan terjadi, mau itu gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami, segala macam, gunung berapi. Nah, ini adalah pedang-pedang yang dinyatakan. Kalau saudara berpikir kejam sekali Tuhan menyatakan itu, nah, pantaskah kita menyatakan seperti itu? Bukankah Dia punya kuasa akan segala hal, ya? Kita tidak pantas mengatakan seperti hal itu. Karena apa? Apakah Tuhan diam dengan segala pelanggaran di bumi? Sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan? Akankah Tuhan berdiam dengan segala pelanggaran-pelanggaran? Nah, itu. Jadi di saat pertanyaan saudara seperti hal yang saya sebutkan tadi, ya, apakah Tuhan masih menyatakan murkanya? Ya, maka saya akan kembali bertanya, apakah sudah berkenan yang kita lakukan di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah tunduk akan segala firman Tuhan? Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Atau sebaliknya, kita lupa akan pencipta kita. Bahkan sebaliknya, kita memberontak di hadapan Tuhan. Kita mengabaikan Tuhan, tidak peduli akan Tuhan, tidak peduli akan penyalipannya. Nah, di saat tidak ada kepedulian kita akan segala apa yang Tuhan nyatakan, akan segala firman-Nya, apakah Dia akan berdiam? Apakah di saat Sodom Gomora memenuhi bumi, Tuhan akan berdiam? Saya ingat 2016, Elohim berfirman kepada saya, anakku, kemurkaanku akan kunyatakan di saat Sodom Gomora telah memenuhi bumi. Itu 2016, ya. Dan saya mengikuti perkembangan zaman. Saya mengikuti segala sesuatu yang terjadi. Ternyata apa, saudara? Ya. Semenjak tahun 2016 dan sampai tahun 2024, ya, Sodom Gomora semakin memenuhi bumi. Lihat bagaimana beberapa negara sekarang yang sudah mensahkan, ya, LGBT. Bukan Tuhan tidak mengasihi mereka, Tuhan mengasihi mereka, tetapi mereka lah yang tidak mengasihi diri mereka dengan membiarkan mereka hidup di dalam dosa yang mengundang kemurkaan Tuhan. Apakah Elohim masih berdiam dengan dunia yang seperti ini? Yang ada dunia ini akan digulung. Kemurkaan demi kemurkaan akan dinyatakan, penghukuman akan dinyatakan, pedang sampar kelaparan, binatang buas akan dinyatakan. Dan ini masih akan kita lihat di hadapan kita. Ini adalah sesuatu yang bahkan akan terjadi, bukan hanya sesuatu yang sudah berlalu. Apa yang dituliskan oleh Yehezkiel ini juga akan terjadi di akhir zaman menjelang masa yang akhir. Ini akan terjadi karena di Wahyu dikatakan, ya. Jadi siapa yang mengizinkan ini semua terjadi? Elohim berfirman di sini, beginilah firman Tuhan, jauh lebih dari itu. Aku mendatangkan keempat hukuman yang berat-berat. Jadi Elohim mendatangkan, ya, hukuman yang berat-berat atas bumi, yaitu sampar kelaparan, binatang buas, apalagi satu lagi, pedang. Ini akan terjadi, keempat hal ini akan terjadi karena di kitab Wahyu juga dicatatkan di materai keempat. Karena materai yang kelima, di sini penganiayaan orang-orang kudus. Jadi bersiap-siap saudara, jangan menganggap dunia ini aman-aman saja, biasa-biasa saja. Jangan saudara menghitung tentang masa 3,5 masa yang dikatakan dengan perhitungan waktu manusia. Kita tidak tahu makna sepenuhnya.
Tetapi bagi orang yang telah berpengertian dan yang berpadanan dengan Elohim, pasti mengetahui apa arti 3,5 masa yang dikatakan itu, ya. Jadi ini sesuatu yang akan kita hadapi. Dan saya percaya, bukan saya suka hal itu terjadi, saya tidak senang hal itu terjadi, tapi ini telah dinubuatkan. Nubuatan itu bisakah tidak terjadi? Bisa sesungguhnya, jikalau apa? Manusia itu bertekuk lutut dan bertobat. Nah, perkaranya, apakah semakin kita temukan pertobatan atau bahkan pemberontakan yang semakin terjadi? Survei membuktikan semakin pemberontakan terjadi di muka bumi. Apa Elohim akan diam? Apakah pedang sampar kelaparan ini tidak akan terjadi? Akan terjadi. Bahkan kalau saudara mempelajari, ya, penguasa-penguasa bumi bisa disebut sebagai binatang buas, ya, yang hendak menerkam seluruh umat manusia. Ini akan muncul. Di saat mereka akan muncul, ya, mereka merancangkan kelaparan-kelaparan itu. Karena bagi mereka, mereka hendak menguasai bumi. Jadi mereka merancangkan kelaparan itu untuk apa? Depopulasi, pengurangan jumlah manusia, supaya dunia ini tidak hancur. Tujuan mereka menyelamatkan dunia, padahal sesungguhnya menentang Tuhan, menentang Elohim. Karena segala sesuatunya Tuhan telah nyatakan, ya. Dunia ini Tuhan yang menciptakan. Tetapi di dalam firman dikatakan kalau dunia ini pun akan digulung, akan selesai. Karena dunia ini bukan diciptakan untuk selama-lamanya. Tetapi tempat kita menompang untuk sementara waktu. Hanya untuk apa? Untuk diuji kelayakannya. Makanya selagi masih kita menompang di dalam dunia, milikilah rasa takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Elohim. Karena di saat kita takut kepada Elohim, maka kita takut untuk melakukan segala kesalahan, ya. Maka kita akan takut untuk melakukan segala dosa, ya. Jadi kenal Elohim, kenal yang Maha Kudus, maka engkau akan mengerti apa yang pantas dilakukan, apa yang tidak pantas dilakukan, ya. Apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita lanjut. Jadi apa-apa saja yang menyebabkan kemurkaan daripada Elohim itu? Tadi saya telah sebutkan salah satunya adalah Sodom Gomora. Ini sudah hancur, dunia ini sudah hancur, ya. Sebentar, tadi ada tulisan saya tidak tahu, supaya dicek. Ada tadi muncul. Oke. Kita fokus kembali, ya. Dunia ini sebenarnya sudah kacau balau, ya. Sudah jauh lebih buruk akhlaknya daripada nenek moyang kita. Padahal nenek moyang kita telah mendukakan hati Tuhan, tetapi kita terlebih, kita telah mendukakan hati Tuhan. Dengan apa, ya? 2 hari lalu saya melihat seorang yang menikah. Dan dia menikah dengan apa? Dengan anjing piaraannya, ya. Nah, ada lagi, dia menikah dengan apa? Dengan boneka anime, ya. Jadi dia gendong bonekanya, seorang lelaki. Jadi perempuannya boneka. Dan itu paling mirisnya, ya, diberkati. Dan ada lagi yang paling miris lagi, ya, menikahkan antara binatang piaraan dengan binatang piaraan, dengan acara-acara, dengan segala kemegahan, kemewahan, ya. Namun yang lebih parah lagi apa? Ya, di saat menikahkan yang sesama sejenis, inilah Sodom Gomora yang lebih mendurhaka di hadapan Tuhan, ya. Laki-laki dengan laki-laki, ya. Beberapa waktu lalu, ya,
Oke, tolong tentram, ada suara saya dengar. Siapa itu? Nah, yang lebih parah lagi ya. Beberapa hari lalu saya melihat video seorang pendeta, pastor ya. Dia menikah dengan seorang lelaki dan masih diaktifkan dalam gereja tersebut. Apa ini? Bukankah ini kegilaan yang sedang terjadi? Bukankah ini pendurhakaan yang sedang terjadi? Bukankah ini pemberontakan yang sedang terjadi? Masihkah kita mengatakan Tuhan tidak akan menyatakan murkanya? Masihkah kita mengatakan Tuhan itu kan baik? Mengapa saudara hanya mengingat kebaikan Tuhan? Saudara lupa kalau dia adalah Tuhan yang penuh murka. Dia adalah Tuhan yang cemburu. Dia adalah Tuhan yang murka. Dan dia adalah Tuhan yang adil, yang tidak pernah sekali-kali membiarkan orang berdosa. Masakan seorang pastor dia menikah dengan seorang lelaki ya. Dan seorang pendeta juga menikahkan perempuan ke perempuan. Apa ini? Di gereja loh. Apa ini? Bukankah ini penghinaan di hadapan Tuhan? Masihkah Tuhan akan membiarkan hal ini terjadi di bumi? Tidak. Tuhan tidak akan membiarkan, dan saya yakin dan percaya ini segera akan diselesaikan. Dunia ini tidak akan berlama-lama lagi mendukakan hati Tuhan. Cukup, sudah cukup. Sudah cukup dunia ini melukai hati Tuhan ya. Sudah cukup dunia ini mendurhaka di hadapan Tuhan. Sudah cukup dunia ini menghina Tuhan. Karena semua itu hanya menghina kemuliaannya. Karena kita umat ciptaan Tuhan adalah makhluk mulia di hadapannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh umat manusia ya? Manusia mendurhaka. Dan manusia menikmati segala dosa, enjoy di dalamnya ya. Dan undang-undang di setiap negara semakin parah. Aborsi pun dilegalkan. Coba, apa ini? Ya, ini Indonesia. Ya. Kita doakan supaya tidak menerima hal itu. Apa tidak mengajari manusia ini untuk bebas melakukan zina? Apa tidak membebaskan manusia untuk mendurhaka di hadapan Tuhan? Ya, sudah parah. Apakah mata jasmani kita ini tidak dapat melihat semua ini? Masihkah Tuhan akan berdiam dengan semuanya ini? Tidak. Tuhan tidak akan berdiam. Dan dia akan menyatakan pedangnya atas bumi ini. Sebagai peringatan ya, akan seluruh bumi. Jikalau dia sungguh ada dan melihat bumi ini. Jadi kalaupun ada terjadi bencana di mana-mana, semuanya itu adalah teguran-teguran yang diberikan. Mazmur 105. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman-Nya yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu.
ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu, dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekendak hatinya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Demikianlah Israel datang ke Mesir, dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umatnya sangat subur, dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Dikirimnya kegelapan, maka hari menjadi gelap, tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Diubahnya air mereka menjadi darah, dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Katak-katak berkeriapan di negeri mereka, bahkan di kamar-kamar raja mereka. Ia berfirman, maka datanglah lalat pikat dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya hujan es ganti hujan mereka, dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Dirubuhkannya pohon anggur dan pohon ara mereka, dan ditumbangkannya pohon di daerah mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang, dan belalang pelompat tidak terbilang banyaknya, yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka, dan memakan hasil tanah mereka. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka. Mula segala kegagahan mereka. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersukacita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Dibentangkannya awan menjadi tudung, dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hambanya. Dituntunnya umat-Nya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihan-Nya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jeripayah suku-suku bangsa, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapan-Nya dan memegang segala pengajaran-Nya. Haleluya. Mazmur 106. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepada-Nya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah
telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya, seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihat-Nya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun, orang kudus Tuhan. Bumi terbuka dan menelan Datan, menutupi kumpulan Abiram. Api menyala di kalangan mereka, nyala api menghanguskan orang-orang fasik itu. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham dan perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, kalau Musa, orang pilihannya, tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya, sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya. Mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Lalu ia mengangkat tangannya terhadap mereka untuk meruntuhkan mereka di padang gurun dan untuk mencerai-beraikan anak cucu mereka ke antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka ke pelbagai negeri. Mereka berpaut pada Baal Peor dan memakan korban-korban sembelihan bagi orang mati. Mereka menyakiti hatinya dengan perbuatan mereka. Maka timbullah tulah di antara mereka. Tetapi Pinehas berdiri dan menjalankan hukum, maka berhentilah tulah itu. Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai jasa turun-temurun untuk selama-lamanya. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa, dan belajar cara-cara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka, yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat, dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah, darah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka, yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan, sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah. Mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan, dan berzina dalam perbuatan-perbuatan mereka. Maka menyalalah murka Tuhan terhadap umatnya, dan ia jijik kepada miliknya sendiri. Diserahkannyalah mereka ke tangan bangsa-bangsa, sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka. Mereka diimpit oleh musuhnya, sehingga takluk ke bawah kuasanya. Banyak kali dilepaskannya mereka, tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka, tenggelam dalam kesalahan mereka. Namun ia menilik kesusahan mereka ketika ia mendengar teriak mereka. Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka,
dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Diberinya mereka mendapat rahmat dari pihak semua orang yang menawan mereka. Selamatkanlah kami ya Tuhan, Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan biarlah seluruh umat mengatakan, Amin. Haleluya. Mazmur 107. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Mana Sorgawi.